Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami hari ini. Sebelum kami menjalaninya, kami melakukan aktivitas kami berdoa supaya Tuhan menolong kami sehingga melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan, akan menguatkan kami dan mengajari kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Selasa 24 Juni 2025 diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis pertama sekali memperkenalkan Yesus sang juru selamat, yaitu Mesias yang telah dinanti-nantikan itu. Ketika Yesus datang menjumpai daripada Yohanes, tampak kesederhanaannya. Tidak ada sesuatu yang kelihatannya hebat. Tetapi justru di balik kesederhanaan daripada Yesus, ternyata dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan dunia ini. Walau Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus, namun Yohanes menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Yesus. Dan Yohanes berkata, serta mengakui kemahakuasaan Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus, sehingga dia juga berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hanya satu visi daripada Kristus hadir ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan dunia ini. Tanpa kehadiran Yesus anak Allah, maka tidak akan pernah ditemukan keselamatan. Cara Yohanes memperkenalkan Yesus itu dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes mengatakan Yesus anak domba Allah mengingatkan kita kepada makna penghiburan, di mana anak domba Allah adalah simbol kemurnian tanpa cacat. Ketika kita mengingat kembali yang dikatakan dalam perjanjian lama, dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan 22, bahwa anak domba melambangkan perlindungan Tuhan yang buat rumah-rumah Israel dilewati oleh maut. Anak domba menunjuk kepada keadaan Yesus Kristus yang tidak bercacat sama sekali dan dipastikan itu murni. Dan dialah satu-satunya yang tidak cacat dapat menolong yang cacat karena dosa. Dia Yesus anak Allah yang murni, yang dapat memurnikan segala dosa kita. Lihatlah anak domba Allah yang telah menyelamatkan dunia ini. Itu dia telah hadir. Dia datang, artinya apa yang telah dibuatkan dalam perjanjian lama, apa yang telah dijanjikan seorang penyelamat itu akan hadir, itu telah digenapi. Jika kedatangannya untuk menghapus dosa dunia, sekarang tinggal kembali kepada kita setiap manusia, bagaimana respon kita untuk menyambut kedatangannya dalam kehidupan kita sehari. Kedatangannya tidak ada sedikit pun campur tangan manusia, kedatangannya tidak ada sedikit pun dalam rancangan manusia, murni bahwa keselamatan itu adalah rancangan Allah. Rancangan itu begitu agung, rancangan itu begitu mulia. Sebab anak domba Allah yaitu Yesus Kristus yang tidak berdosa itu harus menjalani penderitaan, siksaan, bahkan akhirnya berakhir dengan kematian. Semua demi penghapusan dosa dunia ini. Penghapusan dosa itu tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibayar dengan apapun. Penghapusan dosa itu tidak dapat dikerjakan oleh siapapun selain daripada Dia anak Allah yang diutus oleh Allah. Paulus katakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, sebab semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
manusia yang diciptakan begitu mulia, segambar dengan Allah, tetapi dosa telah merusaknya. Penghapusan dosa itu hanya dapat dilakukan dengan pengorbanan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Darah itu begitu mahal, tidak ada yang dapat membelinya. Penghapusan dosa itu bersifat kekal, tanpa syarat. Artinya dosa yang telah ditebus itu adalah pelanggaran manusia. Dan ketika dosa itu telah dihapus, maka Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa itu. Karena hanya sekali untuk selama-lamanya pengorbanan itu. Dan itu dikuatkan apa dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita yang tadinya merah seperti kirmiji dijadikannya menjadi putih seperti salju. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah dibenarkan oleh anak domba Allah, berarti kita tahu kebenaran. Maka sebagai orang-orang yang telah tahu kebenaran, marilah hidup di dalam kebenaran itu, supaya dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, sehingga karya anak domba Allah itu benar-benar nyata lewat kesaksian hidup kita anak-anak Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan pemimpin hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan menguatkan hari ini. Engkau anak domba Allah yang telah datang ke dunia dengan satu visi, hanya untuk membenarkan kami, menghapuskan segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya, pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya secara khusus sepanjang hari ini hidup kami mencerminkan anak-anak Tuhan, supaya lewat apa yang kami kerjakan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.